Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial yang telah saya sampaikan di Google Meet dan di grup ya, terkait aplikasi koreksi soal pilihan ganda. Kita membuat menu ribbonnya. Pertama, buka software custom UI editor ini. Kalau belum punya, di panduannya sudah ada di situ linknya ya. Jadi silahkan diinstal, di e-booknya juga sudah ada cara installnya. Nah, kalau sudah diinstal nanti muncul icon seperti ini, silahkan dibuka seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, buka Microsoft Excel, kemudian simpan, beri nama misalnya membuat menu ribbon sendiri di Excel. Ditaruh di desktop misalnya. Untuk save as tipenya silahkan pilih Excel Macro Enable Workbook, XLSM atau Excel Binary Workbook, XLSP. Untuk kali ini saya sering menggunakan Excel Macro ya, tapi ini saya juga sering. Jadi kita pakai yang ini saja, Excel Macro Enable Workbook ya, .xlsm ini ya. Kemudian simpan. Setelah tersimpan, silahkan keluar, kemudian buka aplikasi custom UI nya ya. Kemudian open file tadi, membuat menu ribbon sendiri di Excel. Nah, seperti ini. Kemudian silakan klik kanan Office 2007 dan Office 2010 ya. Office 2007 ini, Office 2007 itu ya khusus Office 2007, sedangkan Office 2010 ini bisa digunakan di Office 2010 dan Office 2000 di atasnya ya, versi atasnya seperti itu. Sekarang Office 2019 ya yang terupdate seperti itu. Kemudian di sini saya anggap saja di sini e-booknya ya, silahkan dibuka e-booknya ini. Nah, salin kode XML di bawah ini ke dalam Office 2007. Nah, ini silahkan di copy, kemudian pastekan di sini di 2007 ya. Jadi yang ini pastekan di sini. Jika sudah, silahkan klik tombol validasi yang ini. Nah, jika ada VB informasi seperti ini, maka kode XML sudah selesai atau sudah benar ya. Jika selain VB informasi seperti VB critical, VB exclamation, itu ada error di kodenya ya. Kemudian jika sudah kita validasi, kita simpan. Kemudian ini di select ya, select all, copy, kemudian pastekan di 2010. Setelah itu untuk atasnya ini silahkan ini diganti 2009 dan ini 07 ya. Setelah itu kemudian klik validasi. Nah, simpan, kemudian close nya usahakan close yang ini ya, close yang ini, jangan yang ini, jangan yang pakai yang ini ya. Terkadang itu sering error kalau pakai itu. Kita pakai yang ini aja. Tadi mana aplikasinya? Nah, ini kita buka sehingga akan tampil seperti ini ya, seperti itu. Kemudian simpan dan close. Nah, sekarang kita akan mempelajari kode demi kode XML yang terdapat di aplikasi ini ya, di file yang sudah kita buat tadi di 2007 ya. Oke, pertama semua kode ini saya hapus.
Semua kode XML harus diawali ini dan diakhiri ini. Jadi custom UI ini harus diakhiri dengan custom UI juga, tetapi di sini ada garis miringnya. Seperti kalau di HTML itu li harus juga diakhiri dengan li, seperti itu. Misalnya center juga harus diakhiri dengan center, seperti itu ya. Misalnya HTML harus diakhiri juga dengan HTML, seperti itu. Misalnya body juga harus diakhiri dengan body, dan seterusnya, seperti itu ya. Tuh ya. Sekarang saya ingin menjelaskan kode demi kode ya. Sebentar, saya copy dulu yang ini dulu ya, pakai yang ini dulu. Oke, kode ini command harus diakhiri dengan command ya, harus diakhiri dengan command. Kita ingin membuat tombol ya, di sini membuat tombol. Nah, isinya itu ini command IDMSO, yaitu application option dialog. IDMSO ini adalah ID identitas yang harus berhubungan dengan Microsoft Office. ID identitas MSO itu Microsoft Office ya. Nah, nama ID-nya adalah application option dialog. Nah, ini namanya option dialog ya, ini option dialog namanya. Kemudian itu untuk enable-nya kita pilih false, yaitu untuk menyembunyikan. Kalau kita ganti true, maka akan menampilkan seperti itu ya. Command tombol ya. Kemudian tombol IDMSO dengan ID file exit ya, di sini. Nah, file exit itu yang dimaksud adalah yang ini ya, yang ini. Enable false, dinonaktifkan ya, seperti itu. Kemudian story bomb for secret ini. Nah, ini juga harus diakhiri dengan ribbon, harus diakhiri dengan ribbon ya. Nah, seperti itu. Start from secret ini true, itu menyembunyikan ya, menyembunyikan. Mas, kenapa kok nggak pakai enable saja, enable false? Kalau pakai enable, itu nggak bisa, karena apa? Di sini nggak ada yang namanya ID-nya di sini, atau apa? Misalnya ini enable sama dengan nggak bisa. Ini nanti warna jadi warna ini, seperti itu, bukan warna merah. Itu warna-warna ini juga mempunyai makna ya di sini di XML. Saya nggak akan menjelaskan warna apa itu fungsinya apa, nanti kepanjangan video durasinya. Kemudian tabs. Nah, tabs, kita membuat tabs ya. Nah, di dalam report ini kita membuat tabs yang namanya tabsnya, dan di sini juga harus diakhiri dengan tabs. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita membuat tabs ya. Nah, kemudian di sini ada tab ID dengan ID custom tab ya. Koreksi soal BG itu ini. Nah, ini adalah tab. Coba
ini diperhatikan garisnya ini, seret semuanya ini, seret. Ini adalah tab ya. Kalau ada banyak berarti tab ya, seperti itu. Ini adalah tab. Nah, di dalam tab ini terdapat group, terdapat separator labelnya, seperti itu. Nah, tab ID custom. Nah, ini koreksi soal PG ya tadi. Insert after MSO tab home. Nah, insert masukkan sebelum, after sesudah tab home ya. Jadi jika dimunculkan menu ribbon defaultnya, tab ini akan di depan tab home. Jadi tab home di sini, baru ini, baru insert, kemudian ayat dan lain-lain itu ya. Kemudian di dalam grup ini tab ya, di dalam tab terdapat beberapa grup ya, terdapat beberapa grup data umum, grup alat, grup informasi, dan grup stempel ini. Nah, ini kita membuat grup ini. Membuat grup ya. Nah, ini di sini ada grup. Kita tutup dulu dengan grup. Mas, yang tabnya ini kok belum ditutup? Nanti di belakang yaitu tabnya. Nah, di sini tabnya. Karena kita membuat satu tab. Nanti kalau banyak tab ya ini nanti dikopikan di mana gitu ya, seperti itu. Jadi tab. Nah, ini harus diakhiri dengan tab ya. Tab seperti ini ya. Harus diakhiri dengan tab ini ya. Seperti itu. Group harus diakhiri dengan group. Nah, di dalam grup ini terdapat group ID custom group label data umum, yaitu ini. Grup yang pertama itu data umum ini, labelnya, ID di dalamnya itu ada beberapa simbol, yaitu data umum ini ada simbol ya, ini button dengan ID visible true size label data umum. Nah, ini image MSO open star pack, ini ikonnya ini. Jadi icon ini di komponen Avice itu namanya adalah open star pack. Cara menemukannya, klik kanan, custom. Nah, di sini silahkan alkeman. Nah, di sini banyak sekali ya. Misalnya di sini, arahkan mouse-nya di sini, kemudian di dalam kurung itu ada tulisan card 3D view. Nah, itu yang dimasukkan dimasukkan di sini ya. Wis kadung kimeng sih. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini ada open star pack data umum. Kemudian di sini ada yang namanya separator. Nah, separator ini loh, garis pemisah ini namanya itu separator ya.
namanya adalah separator. Nah, ini separator. Seperti itu. Jadi ID ini perlu diperhatikan, yang namanya ID ini itu tidak boleh sama, namanya tidak boleh sama. Maksudnya ini tidak boleh sama, ini ya, tidak boleh sama. Ini juga tidak boleh sama, ini juga tidak boleh sama. Nah, ID separator ini juga bisa diganti sesuka hati, karena ID dia tidak harus berhubungan dengan komponen Office ya. Ini seperti itu ya, separator 1 seperti itu. Jadi videonya ini kepanjangan ya, sudah berapa menit ini. Nanti saya itu loh, uploadnya itu loh, yang itu. Nah, jadi seperti itu cara membuat menu ribbon ya di Excel. Nah, ini nanti di Word, di PPT juga bisa, pokoknya produk Office lah bisa ini, karena custom UI ini memang for Microsoft Office, ini untuk Microsoft Office, ini produknya Office ini, seperti itu, memang untuk digunakan untuk Office, seperti itu ya. Jadi garis besarnya semuanya harus diawali dengan ini dan diakhiri dengan ini. Jika ada command, maka dia harus ditutup dengan command. Jika ada tabs, dia harus ditutup dengan tabs. Jika ada ribbon, dia harus juga ditutup dengan ribbon. Kecuali button ya, kecuali button ini tidak ada penutupnya dia, dan separator. Kalau group itu harus ada penutupnya, group juga, seperti itu. Kemudian selanjutnya ID MSO. Jika ada MSO-nya, embel-embel MSO, itu berarti kita harus berhubungan dengan komponen Microsoft Office, seperti itu. Jika ini ID saja, berarti kita bisa merubah sesuka hati kita ya, ini mau dinamakan apa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya, karena videonya ini kepanjangan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memberikan materi atau apa ya, belajar sama-sama kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya dari kami, oh ya, filenya sudah semua ya, file e-booknya, aplikasinya ada, kemudian 5 file belajar custom UI juga sudah ada ya. Jadi di sini e-booknya ini juga sudah ada. Nah, 5 file belajar custom UI ini isinya ada 6 jenis menu dropdown ini ya. Nah, ini jadi dropdown ini listnya sesuai dengan sini ya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian combo box ribbon. Nah, combo box itu ya seperti ini. Nah, ini namanya combo box ribbon. Nah, ini namanya combo box. Nah, seperti itu ya. Kemudian drop down list. Nah, drop down list. Nah, ini sesuai dengan itu apa, drop down list apa ya, ini drop downnya ini mana ya, pokoknya nanti bisa diganti lah ya, dibuka-buka galeri. Nah, ini galeri ya, seperti ini ya. Kemudian split button. Nah, split button itu ya ini ada splitnya ya, ini splitnya itu namanya split button ya. Dan cukup sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih.